Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Oke. Nah, Ananda sebelumnya dari mana? Dari kelas 2. Dari kelas. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke. Nah, Ibu belum tahu nih siapa namanya. Boleh nih kita perkenalan dulu. Dari Ibu atau dari Ananda dulu? Dari Ibu aja. Oke, dari Ibu. Nah, perkenalkan nama Ibu Evi Mukhlisah. Panggil aja Ibu Evi ya. Ya, Bu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Zizi, bisa panggil Zizi. Zizi dari kelas 95. Oke, dari kelas 95. Nah, Zizi datang ke sini ada unsur sukarela dari Zizi sendiri atau ada keterpaksaan? Zizi sukarela datang ke sini. Oke, dengan sukarela ya. Iya, Bu. Nah, baik. Ibu ucapkan terima kasih kepada Zizi yang telah hadir ke ruangan ini. Nah, jadi karena Zizi datang ke sini, boleh nih Zizi cerita, boleh Zizi curhat sama Ibu, boleh Zizi menyampaikan keluh kesah yang ada di dalam diri Zizi. Nah, nanti Ibu akan memberikan solusi yang tepat buat Zizi tentang masalah Zizi nantinya. Iya, Bu. Zizi nggak perlu khawatir, tidak usah khawatir karena di dalam kegiatan kita unsurnya bersifat rahasia. Nah, di dalam bimbingan dan konseling ini ketika Zizi menyampaikan keluh kesahnya, bercerita, di dalamnya ada azas kerahasiaan yang dimana jika Zizi tidak ingin cerita Zizi sampai ke orang lain, insya Allah Ibu akan menutup rahasia Zizi yang Zizi sampaikan. Nah, di dalam kegiatan ini Ibu harap Zizi bisa sukarela dan adanya keterbukaan ketika Zizi menyampaikan masalah yang Zizi ceritakan. Harus real dan sesuai apa yang Zizi rasakan. Udah siap dengan tempat duduknya? Sudah, Bu. Udah siap untuk Zizi bercerita? Sudah, Bu. Silakan Zizi menyampaikan apa yang Zizi ingin sampaikan kepada Ibu. Boleh diceritakan gitu. Jadi, Bu, ini kan bingung. Zizi punya cita-cita. Zizi tuh pengennya Zizi jadi dokter. Waktu Zizi bilang, waktu itu Zizi belum bilang ke orang tua Zizi. Terus sampai akhirnya orang tua Zizi mengenalin Zizi dengan sekolah IPDN. Terus orang tua Zizi bilang dia pengennya anaknya jadi anak terakhirnya jadi CPNS. Zizi bilang ke kakak ketiga Zizi di atas Zizi, Zizi kan 4 bersaudara. Jadi Zizi cerita ke kakak ketiga Zizi, Zizi pengennya jadi dokter, tapi ayah sama ibu pengennya Zizi jadi CPNS. Terus kayak kalau dalam belajar Zizi gak suka UKM. Zizi sukanya belajar IPA, tapi Zizi gak suka matematika. Sedangkan kakak Zizi yang di atas Zizi yang lagi kuliah tuh dia pengen matematika. Zizi udah bilang sama kakak Zizi kalau Zizi gak pengen jadi CPNS, tapi Zizi lagi ayah sama ibu Zizi udah tua, udah besar, umurnya puluhan. Jadi Zizi mikir Zizi harapan terakhir Zizi harus bisa menjadinya mereka mau. Jadi cerita
kakak Zizi itu sama Zizi bilang gak apa-apa, coba pelajarin pelan-pelan, tapi kayak Zizi gak suka PKN, jadi gak masuk di otak Zizi pelajaran PKN. Terus pas terima formin kemarin, gila Zizi semuanya turun. MTK Zizi 48, PKN Zizi 74. Jadi sebenarnya ayah sama ibu Zizi gak marah dong, cuma Zizi kan belum pernah, sebelumnya Zizi belum pernah dapat nilai 40-an, kayak Zizi gak pernah dapat ini doang, tapi setelah Zizi bilang sekarang Zizi dapat ini, Zizi, ibu Zizi gak marah, cuma Zizi tahu dia pasti kecewa sama Zizi kan. Terus Zizi cerita ke kakak Zizi, kakak kedua Zizi, terus Zizi dimarahin, terus dibandingin sama kakak ketiga Zizi. Dia bilang Zizi gak hebat MTK, sedangkan kakak Zizi aja bisa MTK. Zizi bilang sama kakak Zizi gak suka MTK, tapi Zizi dipaksa buat nyukai MTK. Zizi lakuin semua yang kakak Zizi suruh kan, ya belajarlah MTK, udah Zizi lakuin, tapi pasti dapat hasilnya gak sesuai ya sama yang kakak Zizi mau. Tiap kali Zizi ingat kalau Zizi menjadi CPNS, setiap kali Zizi mau belajar PKN, Zizi cuma ingat ibu Zizi. Karena ibu Zizi tidak mau kayak gitu. Cuma pernah Zizi iri sama teman Zizi, kayak dia meskipun nilainya rendah pasti gak dimarahin, gak apa-apa, sedangkan Zizi pasti dimarahin. Tapi Zizi gak pernah bilang kok teman-teman Zizi kalau Zizi dimarahin. Zizi gak pengen teman-teman Zizi ngecap kalau Zizi anak yang ditekan, anak yang dituntut. Tapi aja teman-teman Zizi tahu anaknya SMS saja. Tenangkan diri Zizi dulu ya. Terus juga sama ibu Zizi gak sama-sama lagi. Waktu kelas 3 SD, Zizi tinggalin Zizi, ibu Zizi sama kakak Zizi. Awalnya kakak Zizi nak mau jujur sama Zizi kalau ayah Zizi pergi pisah sama ibu Zizi. Terus setiap Zizi tanya, kakak Zizi pasti jawabnya ayah Zizi kerja. Tapi sampai Zizi kelas 6 SD, ayah Zizi gak pernah balik-balik. Sampai kelas 4 SD Zizi tahu kalau ayah sama ibu Zizi bertengkar.
Terus baru ibu Zizi cerita pas Zizi masuk SMP, pas Zizi ke Bukit Tinggi, diajak sama kakak Zizi ketemu ayah Zizi. Terakhir Zizi ketemu ayah Zizi, ayah Zizi masih berisi, rambutnya belum putih basah. Zizi ketemu ayah Zizi kelas 7, ayah Zizi udah kurus. Rambutnya udah putih. Terus diajak ayah Zizi kan kerjanya di kampungnya garap masjid. Pak Zizi ke rumah ayah Zizi, rumahnya kecil. Rumah itu pun ayah Zizi sendiri yang buat. Pas ditanya Zizi tidur di mana, dia tidur kan tempat kasur, tapi kasurnya udah tipis sekali. Semenjak hari itu Zizi pikirkan Zizi harus sukses, harus bawa ayah Zizi tinggal di rumah yang bagus. Sedangkan sampai sekarang Zizi nggak tahu apa cita-cita Zizi bu. Dia tahu apa tujuan Zizi bu. Pas semester 2 kelas 7, Zizi disuruh kakak Zizi pindah ke sini. Awalnya Zizi nggak mau, terus sampai akhirnya Zizi mau. Pas pindah sini Zizi pikir-pikir lagi, kayak di antara semua kakak Zizi cuma Zizi yang hidupnya kurang berat. Kakak Zizi hidupnya dulu masa kecil dia pasti waktu zaman ayah Zizi masih jaya, masih banyak duitnya. Kalau ngumpul keluarga pasti kakak Zizi cerita zaman dia dulu kan. Dia cerita kayak dia dulu sering diajak sama ayah Zizi ke kebun binatang, ke Bukit Tinggi, main sama ayah Zizi, digendong sama ayah Zizi pergi jajan. Setiap cerita itu Zizi mau ngumpul di situ dulu, karena Zizi nggak ngerasain ini. Makanya Zizi ngerasa kayak kenapa cuma dunia Zizi aja yang gak adil. Kakak Zizi gak ngerasain pindah sekolah, kakak Zizi gak ngerasain apa yang Zizi rasain. Ya Zizi takutnya cuma satu sekarang. Zizi takut ibu Zizi nggak bisa nengok Zizi jadi CPNS kayak dia mau. Ayah Zizi nggak bisa nengok Zizi jadi CPNS juga. Terus Kak Zizi orang-orang bilangnya hidup Zizi enak ya,
Di rumahnya ada wifi, isinya dipanji, nilainya tidak dituntut. Teman-teman jadi bilang gitu. Terus nilainya juga kakaknya sayang sama Zizi. Kakak bilangnya taunya Zizi yang ada indahnya aja, padahal tidak seindah itu deh. Tenangin diri Zizi dulu. Ada lagi yang mau disampaikan? Zizi tidak tahu apa tujuan Zizi gitu. Apa cita-cita Zizi, sedangkan yang Zizi mau bertolak balik sama apa yang keluarga Zizi mau. Sebenarnya keluarga Zizi dukung itu, cuma ibu tahu kan dokter tuh biayanya sebesar apa, dan Zizi rasa itu Zizi mikir-mikir 2 kali buat jadi dokter karena biayanya besar. Zizi takut nanti cuma buang-buang duit orang tua Zizi aja, makanya Zizi kubur lagi cita-cita Zizi jadi dokter. Udah tenang. Tarik nafas dulu. Nafas. Oke. Nah, tadi Zizi sudah menceritakan kisah yang Zizi alami. Ternyata menurut Zizi, apa yang disampaikan teman-teman, apa yang dibilang orang-orang itu nggak sesuai dengan perkataan mereka. Nah, tadi Zizi kan mengatakan bahwa apa yang Zizi mau dari lubuk hati Zizi yang paling dalam ternyata membuat sulit gitu untuk mencapainya. Nah, kalau boleh ibu tahu, kakak yang bertiga ini udah nikah? 2 udah nikah, 1 lagi kuliah. Sedang kuliah. 2 udah nikah, berarti tinggal bersama suami. Iya. Keduanya. Oh iya, kakak Zizi yang pertama udah nikah. Sekarang tinggalnya kan dia buka toko di Alahan Panjang, jadi suaminya di Alahan Panjang, istrinya di Batu Sangkar, kakak Zizi. Kakak Zizi yang kedua di sini. Nah, Zizi tinggal sama ibu Zizi di rumah kakak Zizi. Jadi ibu Zizi sekarang ngasuh anak kakak Zizi, Cucu ya. itu pun cucu pertama, jadi dia sayang kali sama ibu Zizi. Sabtu Minggu kan Zizi libur, jadi pasti Zizi main sama keponakan Zizi kan. Jadi bisa dibilang nggak punya teman yang akrab-akrab lagi. Jadi kalau Zizi sedih, kalau Zizi ngerasa Zizi banyak masalah, down, Zizi lagi jaga keponakan Zizi. Kalau Zizi main sama keponakan Zizi, pasti nanti Zizi lupa sama apa yang bikin Zizi down. Makanya Zizi bersyukur Zizi punya keponakan Zizi sekarang. Karena sekarang buat cari teman yang dekat aja tuh susah, yang bisa dipercaya aja susah.
Jadi emang berteman sama semuanya. Bahkan teman-teman semua orang bilang kalau Zizi dekat sama Zahwa kan. Tapi itu enggak kayak orang tuh lihat gitu. Zizi gak sedekat itu lagi dulu. Zizi ngerasa kayak Zizi cuma dijadiin tempat lari bagi dia. Apa yang Zizi merasakannya? Dia kan cowoknya kan ada kelas. Jadi teman cowoknya ini ada namanya Fatur, ada 81. Ada cewek Fatur nih, si Jawan main sama cewek Fatur nih, terus ada satu lagi namanya Nashwa, bahkan 5. Dia ada musik juga, jadi main mereka bertiga. Kan mereka main baik-baik aja nih kan. Pasti Zawa mainnya ke mereka, terus Zizi tinggalin. Zizi kan mainnya sama Nana lagi kalau dengan Zawa. Habis itu kalau misalkan dia bertengkar nih sama Jihan Nashwa tuh, pasti dia larinya ke Zizi, dia ceritanya ke Zizi, dia marahnya ke Zizi, dia jelek-jelekin Jihan tuh ke Zizi. Terus Zizi bilang kan, kenapa nggak ditangkap aja, nggak sekali 2 kali dia gitu doh, kata Zizi kan. Terus dia bilang diyayainnya, tapi besoknya kan baik sama Zizi, main sama dia sama Zizi, dia besoknya lagi main dia sama Jihan tuh ditinggalin Zizi lagi. Terus Zizi kayak kalau emang tahu tujuannya baik kan nggak usah jelek-jelekin Jihan tuh ke Zizi gitu. Jadinya Zizi mandang dia munafik, makanya Zizi nggak pengen mandang dia munafik tuh, tapi dia sendiri yang bikin Zizi mandang dia gitu. Terus Zizi chat dia kan, Zizi bilang kalau emang akhirnya baikan nggak usah jalan Jihan tuh ke Zizi, kata Zizi kan baik kan buat dia. Terus dibilangnya gini, ya orang tuh setiap ada masalah mereka ngajaknya baikan. Terus Zizi bilang kan, emangnya Zizi setiap ada masalah gak ngajak baikan juga dong, kata Zizi kan. Gue diginin aja lemah kali, mudah kali kerayu, kata Zizi kan. Setiap mau baikan sama orang tuh mau lupa aja sama aku lagi. Sekarang terserah lah, kata Zizi kan, kalau memang mau sama mereka aja. Bagi Zizi tuh udah nggak apa-apa lagi doh, kata Zizi kan. Tuh habis itu Sabtu beneran nggak ada lagi main sama Zizi. Jadi mainnya sama Nana atau enggak sendiri di kelas makan. Karena Zizi mikir kan, Zizi nggak ada tempat pelarian lagi tuh, jalan-jalan. Tapi orang tuh jalan-jalan. Waktu Zizi sama Randy, iya ada Zizi cerita sama Randy, meskipun Zizi nggak dekat sama Zahwa, tapi semenjak Zizi dekat sama Randy nggak ada tempat ceritanya. Udah Zizi bilang jahat dia tetap aja jahat. Jahatnya tuh ibaratnya kayak dia ninggalin kita. Iya. Karena dia pun Zizi bilang gitu kan, jangan jahat gitu kan. Dia juga cuma ya sih dia nggak jahat. Tapi ya gitulah, anak remaja. Biasalah. Kadang juga kalau anak remaja, kalau misalnya ada bosan gitu, pasti cari yang Iya, udah bosan ini, cari yang lain. Jelek. apa. Oke. Nah, dari tadi Zizi panjang cerita lebar. Nah, kan Zizi, maaf ya, tadi kan di topik yang pertama Zizi menceritakan bahwa Zizi tadi tujuannya bingung mengenai cita-cita yang diharapkan Zizi selama ini
terkubur. Apakah tadi kan kakaknya tadi nuntut nih, ibu nggak ada lah sama sekali nuntut, Enggak, tapi dia pengen bisa. pengen anaknya bisa sukses juga kan, bisa lolos gitu. Nah, yang kakak bertiga ini yang menuntut tuh siapa? Yang menuntut lebih kuat tuh ada siapa? Kakak kedua Zizi. Kedua yang udah nikah. Ya, kakak pertama Zizi beda ayah sama Zizi. Ini gimana ya, bisa dibilang dia nggak menganggap Zizi adiknya, karena itu tadi Zizi sama kakak ketiga Zizi jauh berbalik beda. Zizi ekstrovert, kakak Zizi introvert. Kakak Zizi hebat matematika, Zizi hebat matematika. Zizi hebat seni, kakak Zizi nggak hebat seni, jadi kayak terbolak balik gitu. Jadi kakak pertama itu sukanya sama kakak Zizi yang ketiga, karena kakak Zizi yang ketiga nilainya bagus, selalu juara di sekolah, terus kuliahnya jurusannya fisika juga. Makanya Zizi nggak pernah sepeser pun pakai uang kakak Zizi yang pertama, karena dulu waktu Zizi kelas 3, zaman Zizi tinggal ayah Zizi kan pergi beli baju raya ke awal, terus jadi dulu Zizi kan disuruh bawa belanjaan, jadi Zizi capek tuh. Zizi kayak menung-menung gitu kan, kakak Zizi belanja tuh dimarahin Zizi. Pas mau pulang dibilangnya gini, kalau bahasa Minangnya gini ya, saya beli baju kau kan adik dan minda juga kayak gitu. Semenjak hari itu Zizi mikir kayak kalau dia udah anggap Zizi adiknya, tapi Zizi bisa nggak dia kakak Zizi. Itu nggak ada yang tahu cerita itu. Bagara nggak? Kayak ngomongnya kayak serius gitu. Serius sampai kan yang bawa motor dia kan nggak mau dia semotor sama Zizi. Itu dia dah kerja gitu. Udah, itu dia belum nikah. Adalah penghasilannya ya. Jadi setiap ke Bukit Zizi nggak pernah mau ke rumah dia kan udah beli rumah di sini. Nggak pernah Zizi mau ke rumah dia, Zizi pasti di rumah Kaila gitu, karena Zizi kayak nggak nyaman di situ dulu. Karena Zizi harus jadi apa yang dia mau, sedangkan Zizi nggak bisa jadi itu. Berat. Perjalanan Zizi masih panjang, ditentukan dari sekarang. Zizi pengen jadi CPNS, tapi entahlah sulit. Tadi cita-cita Zizi inginnya jadi dokter. Terus tunggu dulu, yang kakak Zizi yang ketiga tadi kan jurusannya fisika. Dia uangnya tuh dari mana? Dari kakak Zizi yang pertama sama kakak Zizi yang kedua. Berarti masih dibiayai. Di mana kuliahnya sekarang? Unan. Di Unan. Semester akhir. Semester lagi nyusun skripsi, makanya kata kakak Zizi nggak usah diganggu lagi nyusun. Makanya nggak pernah cerita ke dia lagi, misalnya Zizi cerita ke dia. Tapi dia di sana nak? Di Unan Apa? sekarang di Padang nggak? Iya. Nggak ada pulang. Dia pulang. Kalau libur aja jarang. Dalam bulan ini ada pulang. Bulan besok kayaknya Desember. Kakak Zizi itu dia kayak ibu, introvert. Dia kalau main nggak pernah sama cowok. Zizi sama Kak Zizi itu mirip, sebenarnya kami ekstrovert, Bu. Tapi kalau di keluarga kami introvert, karena kayak trauma masa kecil gitu, jadinya traumatik nengok semua masalah tuh. Makanya serius Bu Zizi semenjak Kak Zizi kuliah baru Zizi sadar
Kalau sebenarnya kakak di situ ekstrovert, nggak introvert deh. Karena di rumah dia beneran diam bu, dia Karena takut gak sih? Iya, kayak sampai akhirnya Kak Zizi dia KKN. Jadi di follow lah IG KKN-nya nih. Baru Zizi ketemu fakta sebelumnya kalau Kak Zizi itu ekstrovert. Dia ketawa-ketawa sama teman-teman ceweknya dia berbaur sama semuanya, bahkan dia yang mimpin itu baru sadar di situ Zizi nangis bu. Kak Zizi ceritain ke ibu Zizi doh, kayak ternyata Zizi sama kakak Zizi itu sama, kalau di luar rumah pasti ekstrovert, tapi kalau di rumah balik ke diri yang kayak udah dinancang sama keluarga Zizi. Sulit, kakak Zizi yang ketiga lebih sulit lagi hidupnya. Kak Zizi nggak pengen bu, nggak pengen kuliah fisika, dipaksa. Pernah nggak cerita sama kakak nyaman nggak dia kuliah dengan jurusan itu? Dia kalau sekarang udah nyaman, tapi awal-awalnya nggak nyaman tuh. Dia cerita ke Zizi kalau capek, setiap sekolah tuh capek. Padahal dia kuliah tuh kadang awal-awal kan nggak terlalu ngabisin waktu kan bu. Tapi dia bilangnya terus capek, gak niat. Tapi sekarang udah niat, udah senang karena teman-teman kosannya juga akrab sama dia. Itu makanya Zizi bilang Zizi juga pengen cepat-cepat kuliah terus tinggal sendiri. Tapi gue kasihan lagi sama ibu Zizi. Iya, dengan kondisi ibu yang udah berumur kan. Kalau boleh tahu kondisi ibu sehat sekarang? Alhamdulillah sehat. Ayah Zizi yang sering sakit. Ayah Zizi yang sering sakit. Terakhir ayah Zizi operasi perutnya. Di perutnya ini ada bencol. Jadi di operasi waktu sebelum pas sudah ujian. Sore pulang sekolah Zizi ke rumah sakit, jam 10 baru pulang ke rumah kayak gitu. Jadi gantian sama ibu Zizi. Di situ saya Zizi masuk rumah sakit baru Zizi sadar kalau emang nggak mudah lagi. Karena Zizi merasa Zizi ini kan anak terakhir, jadi haruslah gitu ngikuti. Harus lebih dari apa yang kakak Zizi bisa. Zizi kan tahu nanti lulus dari SMP ini mau kemana, ada nggak komunikasi sama ibu Zizi? Bagusnya sekarang ibu Zizi Selalu ngikut apa Zizi mau, karena dulu Zizi lahir tidak normal. Jadi ibu Zizi mikir kayak dulu Zizi lahir dipaksa pakai vakum. prematur. Iya, jadi ibu Zizi bilang apa yang Zizi mau pasti diikutin sama ibu Zizi, tapi itu harus sepadan dengan hasilnya. Terus Zizi bilang kan ke kakak Zizi maunya SMA 1. Terus kakak Zizi bilang mana bisa SMA 1, nilai aja nggak sampai dong, SMA 3 aja lah katanya kan. Terus Zizi bilang kayak ya udahlah SMA 3 aja lah gitu. Tapi kalau misalnya kita memilih sekolah, biasanya itu mengikuti zona lokasi rumah. Iya itu. Tapi kakak Zizi kan masuk kakak di sini, kakaknya mendiamin. Otomatis bisa SMA 1. Tapi kakak Zizi nggak setuju pakai domisili dong. Berarti sekarang rumahnya dekat di mana nih? Belakang laut, tapi kakaknya belum dipindahin.
Nilai Zizi sekarang gimana? Kemarin turun banget. Ini bentar lagi Desember ujian di Iya, tanggal 1. Zizi takut. Itu yang Zizi takutin. Tadi di kelas Bu Nafi juga udah bilang kayak kita ujian tanggal 1 ya. Pas dia denger itu ujian lagi, Zizi takut banget. Entah kenapa kayak panik aja gitu kalau ujian, takut nanti hasilnya nggak bagus. Sekeras apapun Zizi usaha pasti MTK-nya nggak pernah bagus lah. Sekarang ada yang ngerjain tugas-tugas. Ada Zizi sekarang rajin. Karena masuk SMA sekarang dilihat dari nilai semester 5. Ini kelas 9 semester 1 ini. Makanya Kak Zizi bilang belajar baik-baik lagi. Sekarang masih ikut yang kesenian. Yang mana nih? Kesenian Musiknya masih, cuma udah jarang latihan. Bukannya nggak apa-apa, bukannya Zizi nekat kayak semester 1 ini harus bagus, nilainya semuanya harus bagus. Kalau semester 2 nggak apa-apa doh, kata Kak Zizi berleha-leha. Soalnya semester 2 tuh nggak masuk doh sama penilaian SMA. Kan yang masuk kelas 7 semester 2, kelas 8 semester 1 sama semester 2. Habis itu kelas 9 semester 1 kan. 5 nilai. Jadi cerita ke Kak Zizi kan kalau Zizi pindah ke kelas 9. Zizi bilang kelas 9 ini sulit kali, tugasnya banyak, materinya susah-susah. Terus Kak Zizi bilang enggak apa-apa doh, belajar aja dulu, nanti kalau enggak tahu tanya ke Kak Indah katanya kan. Terus iyain aja. Kan Kak Indah nih nggak bisa diganggu lah. Enggak. Jadi kalau mau nanya-nanya tugas gimana? Kalau yang sulit, Kalau udah sulit kali nggak tahu, Zizi nggak kejawab sama chat GPT lagi. Zizi telepon Kak Zizi, telepon tapi malam selesai maghrib atau nggak selesai isya. Ya, ayah Zizi beneran nggak pengen kakak Zizi gagal dalam skripsinya gitu, makanya nggak boleh diganggu. terus Zizi sekarang tinggalnya sama ibu, Sama kakak Zizi, sama yang kakak mana nih? kakak kedua. Yang kedua. Berarti tinggalnya di Makanya Zizi dituntut Mbak, karena mid kemarin Zizi lapor ditengok sama kakak Zizi, lapor Zizi makanya dimarahin. Kalau LDR nggak dimarahinnya lewat WA, juga nggak sakit-sakit kali dok, ini secara langsung. Kalau misalnya hari libur, Zizi ngapain? Hari Sabtu Main. sama Minggu. Main sama keponakan Zizi, nyuci baju, nyuci sepatu sekolah, nonton TV, tidur siang. Tapi kalau ada misalnya yang ngajak main atau nak teman Zizi dari Lubuk ke sini terus ngajak main, izin dulu sama Kak Zizi baru main. Ada nggak yang kakak kedua ini nuntut sama Zizi gitu? Kalau nuntutnya tuh kan tadi kan masalah belajar. Nah, nuntut yang masalah di rumah ada nggak? Pas di rumah kalau Zizi libur, Nyuci baju doang, cuci baju nyuci sendiri. baju iya. Terus kayak kalau bisa, kalau nampak ada yang kotor dibersihin, harus ditunggu, disuruh dulu. Dari situ Zizi belajar kan, sampai akhirnya waktu itu Zizi ke rumah teman Zizi baru Zizi sadar kalau apa yang dibilang kakak Zizi itu memang betul gitu. Karena teman Zizi itu rumahnya maaf ya Bu ya, kotor. Terus Zizi bilang nggak dibersihin, nggak ada, disuruh katanya. Terus ya untung Zizi disuruh kakak Zizi gitu. Zizi yang bersihin rumahnya tuh. Berarti ibu nggak ada kerja yang berat, nggak ada kan? Kayak kerja di luar. Enggak, ibu dulu tuh tersiksa kan ibu. Kenapa tuh? Ibu dulu diasingkan dari keluarganya, terus jadi dia biaya makannya tuh
sendiri dengan cara upah dari nyuci-nyuci ke rumah orang, nyetrika. Pas Zizi tahu cerita itu dari kakak Zizi, baru Zizi kayak Zizi emang harus sukses juga, karena ibu Zizi derita kali ya. Ibu Zizi lebih parah dari Zizi karena dia nggak dianggap sama ibu, ya sama ibunya, cuma ayahnya, ya cuma ayahnya sendiri yang sayang sama ibu Zizi. Makanya ibu Zizi sampai sekarang kalau cerita soal keluarga pasti disanding ibu Zizi kakek Zizi. Sulit hidup, sulit, banyak cobaan. Apa setiap manusia pasti ada kita di atas, ada kita yang di bawah. Iya. Jadi rencana Zizi kedepannya mau masuk ke SMA. Kalau Zizi mampu, Zizi bisa pengennya sama satu. Tapi kalau emang itu kan Kak Nadirin Zizi di sama satu, sama tiga. Makanya kalau guru nanya kemana sama SMA, Zizi pengen jawab SMA satu kan Mbak. Tapi nanti kalau nggak jadi juga SMA satu gimana? Nggak pernah Zizi jawab. Tapi ada sih sekali SMA satu kayak gitu. Ada guru Ada siapa? setiap itu yang promosi itu promosi bimbel. Pernah nggak jadi jawab, terus ditanya kok nggak jawab, nggak pengen lanjut lagi, pengen Pak, tapi belum tahu aja. Iya. Kan Zizi mau pilih SMA nih, sekolah SMA. Jelas SMA ada jurusan nih IPA, IPS, bahasa. Zizi pengennya IPA. Dia nggak suka sejarah, dia nggak suka MTK, dia nggak suka yang berkaitan dengan masa-masa lalu, dia nggak suka angka-angka yang rumit. Jadi suka belajar sains, mengolah bahan-bahan zat, mengenal bentuk-bentuk sel-sel di manusia, jadi suka itu. Tapi kalau ibu kasihnya ke Zizi IPS, jangan harap Zizi kerjakan. Beda Zizi dengan Nana dia suka IPS, dia nggak suka IPA. Catatan IPA Zizi sama catatan IPA Nana bagus catatan IPA Zizi lagi. Dan catatan IPS Nana sama catatan IPS Zizi bagus catatan IPS Nana lagi. Karena nggak lihat gitu dong Mas, nanti aja lah kayak gitu. Sedangkan pelajaran yang kita suka pasti langsung kita kerjain kan. Nana gitu deh di IPA, kalau ada latihan tengok Zi itu dikasih ke dia pun kalau ada pelajaran IPS pasti dia kasihnya ke Zizi. Makanya Zizi merasa saling melengkapi dengan Nana. Nah, tadi keinginan Zizi tadi katanya mau ke SMA 1. Kenapa Zizi pengen itu SMA 1? Karena itu sekolah terbaik. Apa yang Zizi ketahui dengan SMA 1? Semua anak, nggak semua sih, rata-rata anak-anak di situ bisa anak-anak pintar, anak-anak yang nilai akademinya tinggi, terus sekolahnya juga bagus kata orang-orang ya. Bahkan Bang Kofo ada dulu namanya Bang Kofo, dia nggak pintar bebek, dia nggak pintar, dia biasa-biasa aja, bahkan dia nakal, tapi dia masuk sama satu karena domisili. Itu yang diharapkan dari SMA 1, karena menurut SMA 1 tuh gak tahu bagus aja pokoknya di mata orang-orang. SMA 1 tuh bagus gitu. Jadi pengen masuk di sekolah yang bagus, terbaik. Tapi ada juga yang ngatain SMA 1 tuh ya lah sekolah elit gitu ya. SMA 2 paling sekolah elit. SMA 2 situ. White school. Jadi dulu pengen masuk SMA 2. Sampai Zizi tahu kalau sekolah SMA 2 tuh sekolah anak-anak elit, ikutin kayak teman. Baru Zizi sadar nggak jadi loh.
tapi emang ya SMA 2 tuh dia sekolahnya sekolah seni, kayak dia belajarnya tentang seni-seni, bahasa Indonesianya kayak sastra-sastra gitu lah. Bukannya jadi dulu tertarik sama SMA 2. Kalau misalnya Zizi ditakdirkan di SMA 3, Enggak apa-apa, jadi terima, jadi jalanin. Tapi emang ya pasti di hati terkecil pengennya sama satu lah ya, dijalanin. Tapi Zizi buktiin juga kalau nilai Zizi bisa bagus di SMA 3 meskipun SMA tuh enggak yang Zizi pengen. Zizi tahu nggak di SMA dengan jurusan IPA ada matematikanya? Tahu? Bahkan matematikanya 2. Ya, matematika wajib dan keminatan. Zizi bilang mah sama Kak Zizi, Zizi pengennya IPA, tapi di IPA tuh ada matematikanya 2. Terus Kakak Zizi bilang, nah itulah yang harus Zizi bisa. Makanya Kak Zizi bilang harus bisa MTK. Buat apa Zizi suka IPA tapi Zizi nggak bisa MTK? Itu namanya sia-sia, kata Kak Zizi. Dari situ Zizi belajar kayak, oh iya harus bisa MTK. Karena semua jurusan yang kita ambil pasti ketemunya MTK lagi, Bu. IPA bahasa juga ada MTK-nya. Pusing. Kalau fisika, hitung-hitung di IPA, suka nggak? Enggak sih, sukanya biologi. Fisika tuh yang rumus-rumus. Ya, rumus-rumus di IPA tuh. Kakak Zizi suka itu. Kakak Zizi dia juga suka IPA, Bu. Dia juga suka MTK. Zizi suka IPA tapi Zizi nggak suka MTK. Hitung-hitungannya nggak suka. Enggak. Sampai Zizi bilang ke ibu Zizi pengen jadi pesani. Dibilang kakak Zizi gini, untuk apa sekolah bagus-bagus ujungnya jadi pesani? Pesani itu nggak ngasilin duit doh. Tante sukses tanda. Pesani itu jelas kemungkinan suksesnya dikit nih katanya kan. Sebenarnya iya sih ya. Nggak semua pesani sukses kan. Abis itu baru disadar, oh iya semua pesani nggak sukses. Nggak sulit dong kalau kita jalani, bisa kita buktiin. Iya. Sama kakak, sama orang tua, sama kakak-kakak. Zizi bisa nih, anak terakhir nih harus bisa nih. Iya, bahkan ayah Zizi, kakak Zizi udah rancang buat rencana pas kakak Zizi ini sudah. Makanya Zizi. enggak dong, kakak Zizi yang ketiga. Dia udah rancang nanti mau ngapain pas kuliah kakak Zizi gitu-gitu. Makanya Zizi mikir kayak oke, Zizi harus juga bisa kayak gitu karena Zizi juga pengen gitu. Kakak Zizi berarti kan semester akhir nih. Semester 9 dong. Enggak, kakak Zizi sampai semester 7. Kayak ibu. Iya, Dia 2000 berapa? 2000. Pokoknya sekarang umurnya 21. Oh, 2004 dia kayak ibu. Iya. Tapi dia apa ya? Dia tinggi, Bu. Badannya. Dia kurus sekali. Udah disuruh sama yang Zizi makanlah. Udah dikirimin sambal tiap minggu kan, Bu. Enggak juga gendut-gendut dong karena Zizi tuh dia begadang tiap malam mau skripsinya sampai ada waktu itu dia VC sama ibu Zizi kan itu hari Minggu. Zizi di rumah, kakak Zizi di rumah, dia libur kerja. VC kan, matanya udah hitam, Bu, di sini. Nyusun nyari judulnya gitu. Kalau nyari judul tuh kalau nggak di ACC ulang lagi kan, cari lagi kan. Udah pusing dia, Bu. Dia bilangnya udah sampai Bu, banyak jerawatnya, Bu. Breakout dia, Bu. Karena keseringan begadang. Terus dia bilang, sesibuk-sibuk tuh urus juga loh diri dikit. Jadi bilang kan, tengoklah Tuhan, ada cowok yang mau lagi, kata dia. Terus kata dia, besoknya langsung tidur dia. Dijaganya lagi polanya. Dinasehatin sama ibu Zizi, belajar tuh boleh tapi tahu waktu. Belajar tuh paling lambat setengah 2, setengah 1 kayak gitu baru gitu rutinnya ibu Zizi.
Ibu Zizi itu sebenarnya penyayang, Zizi itu ada penyayang. Tapi karena ada penekanan dari kakak Zizi, kakak pertama Zizi itu dia, kakak pertama deh, sulit lagi nih bu, ini beda lagi nih. Pokoknya kakak pertama Zizi itu selalu nekan ibu Zizi gitu, nah makanya Nekan jadinya, Zizi. iya, makanya ibu Zizi itu jadinya kayak ngikut-ngikutin kakak Zizi gitu. Padahal dia aslinya penyayang bu. Abangnya kakak yang pertama kerjanya apa sekarang? Ada kerjaan? Lagi cuti karena dia sakit. Kakak pertama Zizi penyakit anemia. Dia guru. Enggak. Manajer di ada toko baju. Ibu tahu MM Store? Tahu? Zahra Kate di Aur. Tahu? Nah, dia satu itu tuh, satu perusahaan. Kakak Zizi yang ya, Yang ngatur-ngatur ya. iya. Tapi belum di bagian yang tertinggi, masih di tengah-tengah gitu. Nah, karena dia cuma lokasinya yang bagian Aur aja. Kalau yang di MM nggak ikut kakak Zizi. Setelah Zizi bercerita panjang sekali mengenai masalah Zizi, keluarga Zizi, teman Zizi juga, apa yang Zizi dapatkan? Bagaimana perasaan Zizi setelah Zizi bercerita sama ibu? Zizi lega, terus Zizi berpikir kayak kalau Zizi bisa sendiri, kenapa Zizi harus minta tolong? Terus Zizi juga harus belajar jadi lebih dewasa, belajar buat terus mikir hal-hal yang positif aja, nggak yang negatif, belajar buat lebih ingat orang tua Zizi dibandingkan kepentingan diri Zizi yang mungkin itu nggak terlalu berguna dan nggak bermanfaat. Zizi sudah menyimpulkan apa yang Zizi sampaikan mengenai perasaan Zizi ke depannya gimana, terus apa yang Zizi mau setelah Zizi lulus dari SMP ini. Nah, ibu harapkan Zizi bisa nih ke depannya lebih baik lagi. Amin ya Allah. Buktikan sama kakak Zizi, buktikan sama orang tua, lebih penting sama ayah, sama ibu. Zizi bisa. Ya Bu. Amin ya Allah. Amin. Oke. Nah, karena waktu kita nih sudah panjang, mungkin di lain waktu Zizi bisa nih lagi bercerita sama ibu mengenai masalah Zizi yang Zizi ingin sampaikan ke ibu. Iya Bu. Ibu ucapkan terima kasih kepada Zizi yang telah meluangkan waktunya untuk cerita nih sama ibu. Semoga Zizi bisa dapat apa sih kedepannya lebih baik lagi. Oke. Nah, kita ucapkan sama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Bisa Zizi kembali ke kelasnya. Ibu ucapkan terima kasih banyak sekali. Zizi harus kuat. Yes.